Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Sakti Wibowo dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 27030251393. Di sini saya akan memperkenalkan video pembelajaran dengan materi pokok mengimani Nabi dan Rasul. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, anak-anak, kita mulai pembelajaran untuk hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita mulai terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita mulai dengan ice breaking. Yuk, kita mulai dengan ice breaking. Tepuk anak soleh. Semua ada paham ya? Tepuk anak soleh ya. Yuk, kita mulai. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Islam, yes. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua bisa menghayati dan menanamkannya dalam hati. Indonesia tanah airku, harum padaku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dengan ice breaking dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan kalian semua dapat menjadi siswa yang aktif dan generasi siswa Indonesia yang mandiri dan berbakti kepada cinta tanah air. Seperti itu. Paham semuanya? Oke, untuk selanjutnya saya akan mengabsen dari kalian dulu ya. Kita mulai dari Al-Aidan. Bagus. Syafi Zayan. Oke, alhamdulillah semua hadir dan dapat mengikuti untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Terus yang kemudian di bawahnya dibaca dulu ada menjadi generasi digital berkarakter. Jadi kita masuk dalam bab meyakini Nabi dan Rasul. Sebelum itu bisa dikeluarkan dulu untuk LKS dan alat tulis lainnya. Monggo silakan. Silakan dibuka di bab 3 halaman 28. Dicek di situ subbab utamanya adalah meyakini Nabi dan Rasul Allah. Dah paham? Halaman 28. Ya, menjadi generasi digital yang berkarakter. Jadi karena di zaman kita sudah zaman modern, kalian diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena di zaman sekarang itu semua serba digital. Contoh, kalian mau pesan makanan, minuman lewat digital, bisa atau tidak? Bisa. Kalian mau pergi jauh, mau ke Amerika, mau ke London, mau ke Jakarta, kalian pesannya lewat digital bisa atau tidak? Nah, seperti itu. Maka kita sebagai generasi
Islam atau generasi kalian berarti masih apa? Gen Z. Sebagai generasi Gen Z, kalian harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Paham? Paham. Kita masuk menjadi generasi digital. Kita cek yang bab pertama dulu. Kita lihat tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca, silakan dibaca bersama-sama. Ya, terima kasih. Yang kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami makna iman kepada Nabi dan Rasulullah. Iman kepada Nabi itu rukun iman yang keberapa? 3. Kita lihat dulu. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi kita tuh harus beriman kepada Allah sebagai seorang muslim. Yang wajib dan hak yang kita sembah adalah Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat ini memiliki banyak tugas. Seperti contohnya Mungkar Nakir yang menakar dalam kubur. Terus ada malaikat Ridwan yang menjaga surga dan masih banyak lagi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Itu Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak. Kalian hanya perlu mengimani atau mengetahui yang ke ada berapa? 25. Terus yang keempat itu ada kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang wajib kalian imani cuma hanya 1, kitab Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Nabi Muhammad. Terus kemudian setelah yang keempat kita masuk kelima. Hari kiamat. Kiamat itu ada berapa? Ada 2. Kiamat besar dan kiamat kecil. Contoh kiamat kecil apa? Gempa bumi, banjir, longsor, tsunami. Itu namanya kiamat kecil atau sugro. Sedangkan kiamat kubro itu adalah yang menghancurkan seluruh alam jagat raya. Seperti itu. Paham? Paham ya? Terus kita masuk ke materi kita lagi. Terus kemudian ada mengenali nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Nama-nama itu seperti contohnya ada Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sangat banyak sekali. Terus kemudian ada di sini meneladani sifat-sifat mulia. Jadi setiap nabi itu memiliki sifat mulia atau kebaikan untuk merubah kaumnya menjadi lebih baik. Contoh Nabi Lut. Nabi Lut itu dikirim Allah untuk orang-orang yang apa? Untuk kaum-kaum Sodom. Kaum-kaum Sodom itu adalah suka sesama jenis. Mereka suka pria dengan pria, wanita dengan wanita, seperti itu. Nah, di situ termasuk dalam kemunafikan. Maka Nabi Lut dikirimlah ke situ. Paham ya? Terus kemudian terutama di dunia digital, kalian bisa menggunakan dunia maya atau dunia digital yang kalian ketahui. Contoh Google, Facebook, apalagi yang ketahui, Instagram, TikTok, terus YouTube, WhatsApp. Seperti itu banyak sekali. Terus kemudian mengembangkan karakter positif sebagai generasi digital yang beriman. Jadi kalian ketika browsing atau mencari sesuatu di dunia digital, kalian itu harus sesuatu yang positif. Jangan kalian mencari yang negatif seperti itu. Contoh, kalian mencari rukun iman, rukun Islam di dunia maya atau dunia digital, itu kan termasuk hal yang positif seperti itu. Paham? Paham ya? Kita lanjut materi kita. Nah, kita lanjut. Kita lihat materi kita bagian 1. Iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, apa itu iman? Iman itu apa? Iman adalah percaya atau ya yakin. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita tuh harus percaya dan yakin bahwa Allah itu cuma satu, seperti itu. Terus kemudian siapa Nabi dan Rasul? Siapa? Nabi dan Rasul adalah
manusia yang dikirim oleh Allah untuk memperbaiki iman kaumnya atau memperbaiki iman manusia seperti itu. Paham? Paham ya? Terus kemudian yang terakhir, mengapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Kenapa? Karena membawa ya mereka yang menerima wahyu oleh Allah. Jadi mereka diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada kaumnya, itu Nabi dan Rasul. Terus kemudian yang kedua, mereka yang membawa risalah. Risalah itu adalah kebaikan. Jadi mereka membawa kebaikan untuk kaumnya, seperti itu. Maka dari itu, kenapa kita harus beriman? Ya karena mereka yang membawa kebaikan untuk kita, seperti itu. Paham ya? Paham? Kita lanjut materi yang berikutnya. Kita lanjut. Nama Nabi dan Rasul itu yang perlu kalian ketahui. Tidak harus yang kalian mengetahui yang lain, cukup yang ini saja. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, sampai yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita harus mengetahui bahwa mereka itu dikirim secara bergantian, tidak berbarengan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jaraknya sangat jauh, jarak mereka seperti itu. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, dari sifat-sifat berikut kita harus mengetahui semuanya. Yang pertama, kita lihat dulu ya, meneladani sifat Nabi dan Rasul dunia digital. Yang pertama, sidik, jujur atau benar. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu hal, kita tuh harus berbuat jujur, jangan banyak berbohong. Contoh, ketika kalian berdagang, kalian harus jujur sesuai dengan faktanya, jangan malah melebih-lebihkan sesuatu yang ada, seperti itu. Paham? Paham. Nah, terus kemudian amanah, dapat dipercaya. Ketika kalian diberikan sesuatu hal, kalian harus dapat menjadi seorang yang amanah atau dapat dipercaya. Contoh, kalian diberikan uang 50.000 untuk diberikan bayar SPP. Yang kalian lakukan apa? Membayarnya SPP, jangan malah digunakan untuk jajan, untuk beli minum, seperti itu. Paham ya? Paham? Kita lihat lagi, tabligh menyampaikan. Nah, ketika kalian diberikan pesan oleh orang tua untuk diberikan kepada bapak ibu guru kalian juga harus menyampaikan pesannya. Jangan malah kalian diam saja atau kalian tidak menyampaikan kepada bapak ibu guru kalian, seperti itu. Terus yang terakhir adalah fatonah, cerdas dan bijaksana. Sebagai seorang muslim, kalian jangan banyak tingkah. Jangan kebanyakan kalian itu berbuat sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Maka kalian di situ harus cerdas. Kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalian bisa memilihnya. Paham? Paham ya? Seperti itu. Kita lanjut materi kita. Yang pertama, menjadi generasi digital berkarakter. Cek dulu. Selanjutnya, tantangan generasi digital. Jadi di generasi digital ini, semua hal itu bisa masuk ke diri kalian, ke dunia digital kalian. Contoh, kalian punya HP. Saya cek HP. Kalian punya HP. Semua itu bisa masuk ke sini. Apapun hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk itu bisa masuk ke sini. Kalian harus pandai memilihnya, harus pandai dalam memilah informasi yang ada. Maka tantangannya adalah semua informasi bisa masuk ke HP kalian. Semua informasi bisa masuk ke laptop kalian kalau kalian punya laptop, seperti itu. Terus semua informasi bisa masuk ke sosial media kalian kalau kalian punya sosial media. Siapa di sini yang tidak punya sosial media? Sosmed. Semua punya WA, semua punya Facebook, Instagram, itu pasti punya. Yang kedua, solusi berdasarkan teladan Nabi. Kalau kita lihat di yang tadi dari tabligh, amanah, sidik, fatonah, lah di situ kita adalah meneladaninya. Kalian paham bahwasanya Nabi dan Rasul itu tidak berbuat keburukan. Mereka selalu berbuat kepada kebaikan, seperti itu. Paham? Paham ya? Kita lanjut aksi nyata. Lah, aksi nyata kalian apa? Ketika kalian di rumah, ini kan kalian di pondok. Lah, ketika kalian di rumah, kalian diberikan HP, maka kalian harus menggunakan HP dengan baik. Jangan kalian menggunakan dengan buruk atau semau kalian.
Terus kemudian kalian menggunakan HP sampai lupa waktu, sampai larut malam, sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nanti kalian malah tidak subuhan. Nanti kalian tidak sholat subuh. Sholat itu wajib apa enggak? Wajib. Maka dari itu main HP itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah sholat, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sudah selesai. Dari sini nanti kalian akan saya bagi kelompok. Silakan diberi nama kelompoknya. Silakan dibuat dan diberi nama kelompok. Nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil belajar kalian. Semua siswa harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar kalian. Paham ya? Paham? Oke. Setelah kalian membuat lembar kerja peserta didik, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk, monggo silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Ali. Perkenalkan, nama saya Ipan. Perkenalkan, nama saya Mirza. Perkenalkan, nama saya Hakim. Perkenalkan, nama saya Ilyas. Perkenalkan, nama saya Zahir. Perkenalkan, nama saya Sani. Nomor 1, Rafi bersifat sidik, yang artinya jujur dan benar seperti sifat-sifat yang diteladani oleh para nabi dan rasul. 2, karena sifat sidik atau jujur termasuk sifat yang wajib nabi dan rasul teladani. 3, sidik, kita harus berbuat jujur kepada orang lain. Amanah, kita dikasih kepercayaan kepada orang lain, kita harus menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Tabligh, kita harus menyampaikan perbuatan yang baik kepada orang lain. Fatona, kita harus cerdas dalam memilih perbuatan buruk dan baik. Kita harus bisa mengatur diri dalam sebuah perbuatan kebaikan. Nomor 4, jujur kepada semua guru. Kita harus menjaga kepercayaan jika kita dipilih untuk menjadi ketua kelompok atau kelas. Kita harus menyampaikan tugas kepada teman-teman yang diberi oleh guru. Dalam lingkungan sekolah, kita harus cerdas dan bijaksana dalam mengikuti semua pelajaran yang diberi oleh guru. Bisa diperlihatkan posternya? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke tempat. Nah, setelah kita mempelajari tadi mengimani Nabi dan Rasul, kita lihat refleksi di sini. Saya akan menampilkan video, nanti bisa kalian jadikan refleksi kalian seperti itu. Silakan bisa diperhatikan. Teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Bisa diperhatikan videonya. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Nah, demikian kisah Nabi dan Rasul Allah seperti itu. Jadi nanti bisa untuk kalian pelajari dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti itu. Paham ya? Paham? Oke, anak-anak, itu mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Bisa kalian pahami maknanya, mulai dari sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu bisa kalian resapi dalam hati kalian untuk pembelajaran kalian nanti di rumah seperti itu.
Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap makan yang sehat seperti itu. Cukup sekian dari saya. Nasrul minal barik mutalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan.